Wa zakatul fitri innama tajibu bi idraki akhir juz'in min ramadana wa huwa ghurubu syamsil yaumil akhir minhu wa awwal juz'in min syawalin wa huwa hayyun hayatan mustaqirratan. Fa idza mata syakhsun qabla al-ghurubi aw wulida ba'dahu fala yajibu ikhrajuz zakati anhu. Zakat niku secara umum kan enten kalih ya. Wonten zakat mal, wonten zakat fitrah. Zakat mal niku macamnya kathah, enten zakat emas perak niku masuk zakat mal, zakat harta perdagangan niku masuk zakat mal, zakat binatang ternak niku nggih masuk zakat mal, zakat tambang emas tambang perak niku nggih masuk zakat mal. Kathah zakat makanan tanaman makanan pokok niku nggih masuk zakat mal. Jadi saliyane zakat fitrah niku kuwabe masuk kategori zakat mal. Selain zakat mal wonten zakat fitrah utawa zakat fitri utawa zakat badan. Terus nek zakat mal niku zakat untuk menyucikan harta, nek zakat fitrah utawa zakat fitri utawa zakat badan niku untuk menyucikan badan utawa jiwa ya. Zakat untuk menyucikan jiwa. Zakat fitri utawa zakat fitrah utawa zakat badan niki wajib bagi orang yang menangi utawa mendapati bagian terakhir dari Ramadan dan bagian awal dari Syawal. Batas pemisah antara Ramadan kali Syawal niku napa? Surupe srengenge. Begitu surup srengenge pada malam hari raya niku berarti masuk napa? Masuk bulan Syawal. Nah, zakat fitrah niku diwajibkan bagi orang yang menangi bulan Ramadan, sebagian bulan Ramadan kalih menangi sebagian bulan Syawal. Misalnya enten tiang niku utawa bayi niku dilahirkan setelah surupe srengenge pada malam hari raya, berarti mboten wajib di zakati. Napa? Mboten menangi bagian terakhir dari Ramadan, mboten menangi bagian akhir dari Ramadan. Paham ya? Nah misalnya enten tiang niku pecah, enten tiang niku pecah sakderenge surup srengenge, pecah jam gangsal, pecahnya jam gangsal niku wajib dizakati napa mboten? Mboten wajib. Napa? Mboten menangi awal Syawal, mboten menangi awal Syawal. Tapi nek pejahe niku sak mantune surup srengenge, pejahe sak mantune surup srengenge jam itu lampun surup srengenge, wajib dizakati napa mboten? Wajib. Masih sampun pecah wajib. Napa? Uripe niku menangi Ramadan kali menangi Syawal. Terus nek enten bayi niku lahire dalu jam 7 dalu, jam 8 dalu, jam 9 dalu, malam riyaya, wajib dizakati napa mboten? Mboten wajib. Napa? Uripe bayi niku mboten menangi bulan Ramadan niku sampun masuk Syawal. Pokoknya ngoten ya. Jadi nek misale bayi niku lahir saderenge surupe srengenge wajib dizakati. Soalnya napa? Menangi Ramadan nggih menangi Syawal. Nek tiyang niku pecah saderenge surup srengenge malam hari raya saderenge surup srengenge berarti mboten wajib dizakati. Soalnya uripe mboten menangi awal Syawal. Tiyang niku nek pecah sak mantune surup srengenge malam riyaya berarti wajib dizakati. Soalnya menangi akhir Ramadan kali awal Syawal. Lari bayi lahir sak mantune surup srengenge mboten wajib dizakati. Soalnya mboten menangi akhir Ramadan. Pun ngoten tok, gampil. Utawa ngeten misale tiang niku asale fakir niku lho ya, fakir berhak menerima zakat. Dadakno jam itu dalu malam riyaya dadi wong sugih. Dadi wong sugih. Sombong bayar zakat niku mampu.
Niku wajib bayar zakat napa mboten? Nggih mboten. Mampune bayar zakat niku soalnya mboten menangi akhir Ramadan. Mboten menangi akhir Ramadan. Paham ya? Wahya tajibu ala kulli syakhsin muslimin hurrin alaihi wa ala man wajabat alaihi nafaqatuhum idza kanu ay man tajibu alaihi nafaqatuhum muslimina ka zawjatihi wa waladihi as-saghiri wa walidayhi al-faqiraini ala kulli wahidin sa'un min ghalibi qutil baladi wa huwa al-qamhu fi biladin kasyami wa misr wa ruzzu kama fi ba'd nawahi al-Hindi wa Indonesia. Jadi Indonesia ini disebutakan tentang ini niki. Tentang kitab Syarah Mukhtasar Abdullahil Harari. Wadh-dhurratu fi nawahin minal habasyati wa ghairu dhalika fi biladin ukhra fayukhriju sa'an an nafsihi wa sa'an an kulli wahidin wajabat alaihi nafaqatuhu ala ma dzukira. Jadi zakat fitrah itu diwajibkan atas setiap orang Islam yang merdeka, atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Siapa orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh seseorang? Seperti istrinya, anaknya yang masih kecil, yang belum balik, kemudian kedua orang tuanya yang fakir. Zakat fitrah itu diwajibkan atas seseorang atas orang muslim yang merdeka, atas dirinya wajib mengeluarkan zakat, lalu dia wajib mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, istrinya, anaknya yang belum balik, dan kedua orang tuanya yang fakir. Nah, di sini bisa diambil sebuah catatan penting dari para ulama bahwa orang tua nek kepengin mengeluarkan zakat untuk anaknya yang sudah balik. Dalam hukum Islam, anak sing sampun balik niku bukan lagi tanggungan orang tuanya. Sakjane ngoten, anak yang sudah balik itu bukan lagi nafkahnya, itu menjadi kewajiban orang tuanya. Oleh karena itu orang tua kalau ingin mengeluarkan zakat fitrah anaknya yang sudah balik harus izin dulu. Nek mboten izin mboten sah. Wadah izin barang, iya. Ya cukup pemberitahuan ngoten lho nggih. Sampean tak zakati ya, sampean wis zakat ta? Dereng Pak, ya wis tak zakati nang kene ya. Nggih, ngoten niku pun izin, berarti pun sah. Tapi nek moro-moro disakatno, padahal anak itu bukan menjadi tanggungan orang tuanya loh, nafkahnya loh. Berarti zakati anak yang sudah balik itu tadi mboten sah. Begitu juga orang tua yang fakir itu menjadi tanggung jawab anaknya kan, nggih, nafkahnya. Nafkah orang tua yang fakir itu menjadi kewajiban anaknya. Nah, kalau anak ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk orang atau membayarkan zakat fitrah bagi orang tuanya yang fakir, nggak pakai izin nggak apa-apa, memang sudah menjadi tanggung jawab dia. Tapi kalau orang tuanya kaya, anaknya kepingin bayar no zakat fitrah, harus izin. Harus izin. Jangan tiba-tiba terus tak bayar no, gak ada izin nggak apa-apa. Nggak, harus apa? Harus seizin kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya bukan fakir. Nah, yang wajib dikeluarkan zakat fitrah itu adalah ukuran 1 sok dari masing-masing yang disebutkan itu. Jadi seseorang wajib membayar 1 sok makanan pokok bagi dirinya dan bagi orang tua dan bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Masing-masing pinten? 1 sok makanan pokok. Kalau di Indonesia makanan pokoknya adalah beras, di India beras, di daerah Syam, Mesir gandum,
di beberapa daerah di Somalia, di Afrika, di Habasyah mereka niku jagung, ya. Beda-beda. Kalau di kita berarti napa? Beras. Satu sok beras. Satu sok itu ukurannya 4 mud. Satu sok itu ukurannya 4 mud. Satu mud niku 2 cakupan telapak tangan. 2 cakupan atau 1 cakupan 2 telapak tangan. Gimana bahasanya? Ngeten iki lho ya. Sak ngeten iki lho. Niki napa niki? 2 cakupan telapak tangan. Atau 1 cakupan 2 telapak tangan. Pokoknya ngeten iki. Ukuran orang sedang. Ukuran orang sedang. Kalau dalam hitungan Yayasan Syahamah, ini Abah Hari juga pengurus Lazisnu ini. Kalau dalam hitungan Yayasan Syahamah 2,5 kilo itu sudah lebih. 2,5 kilogram beras niku sampun lebih. Lebihnya diniatkan sedekah. 2,5 kilo niku sama dengan 3,5 liter beras. Kalau hitungan NO biasanya 2,6, 2,8. Hitungan MUI Jawa Timur 2,8 sampai 3 kilo. Jadi macam-macam. Yang kalau dikonversi menjadi kilo tergantung hitungan siapa. Kalau hitungan Syahamah niku 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras niku sampun cekap dan bahkan sudah lebih. Lebihnya diniatkan sedekah. Zakat pakai uang sah napa mboten? Kalau dalam mazhab Syafi'i mboten sah, tidak sah. Jadi zakat fitrah pakai uang dalam mazhab Syafi'i mboten sah. Kalau dalam mazhab Hanafi sah. Tapi dalam mazhab Hanafi zakat dengan menggunakan beras itu tidak sah. Haulang. Kula baleni. Halo. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i zakat itu harus mengeluarkan makanan pokok. Zakat fitrah harus mengeluarkan makanan pokok. Yang dibayarkan itu harus makanan pokok. Kalau di sini berarti beras. Zakat dengan uang dalam mazhab Syafi'i mboten sah. Tidak sah. Nah, sah zakat dengan uang itu dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau panjenengan zakat dengan uang itu jangan yang 2,5 kilo atau 2,6 kilo beras atau 2,8 kilogram beras itu kemudian diuangkan, lalu uang senilai 2, sekian kilogram beras itu dibayarkan sebagai zakat fitrah. Itu tidak sah. Tidak sah. Jadi kalau bayar pakai uang zakat fitrah itu bukan senilai harga beras. Bukan senilai harga beras. Kan kita pindah ke mazhab Hanafi. Jadi kalau bayar zakat fitrah pakai uang itu bukan dalam mazhab Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i mboten sah. Jadi kita pindah mazhab ke mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi zakat yang sah itu harus dengan gandum atau senilai gandum. Jadi dalam mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, kadar yang wajib dikeluarkan sebagai zakat itu adalah jelai atau syair atau tepungnya, kurma dan aqid, ya. Jadi jelai itu syair, teng mriki mboten enten. Enten apa mboten ya jelai? Mungkin enten ya sebagian orang. Jelai, syair. Ya wis ngene iku lah ya. Koyok pari ya, koyok pari tapi ada perbedaannya. Jadi jelai atau syair atau tepungnya, kurma dan aqid ya, itu ukuran 1 sa' iraqi, ukurannya saja sudah beda. Kemudian gandum atau tepungnya, begitu juga kismis itu ukuran setengah sa' iraqi. Jadi beda ya. Kalau zakat beras dalam mazhab Hanafi mboten sah.
Jadi yang sah itu adalah zakat syair atau tepung syair, zakat kurma itu ukuran 1 sa' iraqi, istilahnya begitu. Kemudian zakat gandum atau tepung gandum setengah sa' iraqi, atau zakat kismis setengah sa' iraqi, atau yang senilai dengan itu, atau yang senilai dengan itu. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i kan boten ngoten. Dalam mazhab Syafi'i itu 1 sa' atau 4 mud beras titik. Boten ade 1 sa' beras atau yang senilai dengan beras, boten. 1 sa' beras titik itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi, setengah sa' iraqi kismis atau uang yang senilai dengannya, setengah sa' iraqi gandum atau tepungnya atau uang senilai dengannya, 1 sa' iraqi kurma atau jelai atau tepungnya atau uang yang senilai dengannya. Ngoten. Oleh itu menurut pendapat niki penelusuran Hasan Syamah, menurut pendapat sebagian ulama mutaakhirin dalam mazhab Hanafi, setengah sa' iraqi itu sama dengan 2,145 kg. Wis ngeten niki dirungokno mawon nggih. Mangke hasil akhirnya berapa niku sing dititeni. Sama dengan berapa niku mangke sing dititeni. Maka untuk zakat dengan uang adalah seharga kalau dihitung pakai gandum, zakat dengan uang itu adalah senilai atau seharga 2,145 kg gandum atau tepungnya. Niki setelah ditelusuri harga gandum tahun ini berpatokan pada harga tepung gandum utuh standar sedang, yaitu tepung gandum untuk merek Taj Mahal yang diproduksi oleh PT Bogasari. Nah, mboten main-main ini ya. Jadi ditelusuri betul. Berdasarkan informasi dari pimpinan dan karyawan di PT Bogasari, yaitu Johardi ST, Manager Research and Development, Kambali STMM, Supervisor, Jian Nafi ST, serta hasil observasi di lapangan, di toko, di supermarket, di situs jual beli online, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, semuanya ditelusuri, ditemukan harga 1 kg tepung gandum utuh saat ini di pasaran, terhitung mulai April 2022, ditanyakan dengan PT Bogasari, harganya tetap sampai hari raya, bervariasi ya, harganya niku bervariasi macam-macam antara harga grosir dan harga eceran di pasaran, yaitu berkisar antara 12.825 hingga 53.000. Lalu diambil harga sedang sebagai acuan, yaitu 26.000. Jika kadar yang wajib dikeluarkan adalah setengah sa' iraqi tepung gandum utuh, yaitu 2,145 kg, maka dikalikan 26.000 sama dengan 55.770, sama dengan 55.770. Maka ditetapkan niki hitung-hitungannya Yayasan Syamah, kalau zakat dengan uang dibulatkan menjadi 56.000 niku sudah lebihnya diniatkan sedekah. Jadi kalau beras panjenengan zakat titip nanggone Syamah, monggo menawi zakat titip melalui Syamah, insya Allah amanah akan sampai kepada mustahik, utawa titip lazisnu nih Pak Hari jamaah Nurul Falah bawa menawi titip Yayasan Syamah niki, kalau zakat beras, zakat fitrah berupa beras pinten 2,5 kilo paling boten itu sudah lebih. Kalau mau lebih juga enggak apa-apa, 2,6, pokoknya lebihnya diniatkan sedekah. Kalau pakai uang itu bukan uang senilai harga beras yang 2,5 kilo, tapi uang senilai setengah sa' iraqi tepung gandum. Niku wau ketemu angka 56.000. Paham ya?
Wa innama tajibu, berarti tiap orang niku kalau pakai uang 56.000, sak sukis 56.000, lalu menzakati Mbak sapa bojone Mbak Rika 56.000, terus anake sapa Nafisah 56.000, nisore Nafisah sapa jenenge sapa Alwi, aku sing jenenge lali ya kagian jadi bayi keseringan. Sapa jenenge? Alwi sapa ya jenenge? Al-Barizi ya, Al-Barizi. Nah, 56.000. Berarti orang tua sampean nggak fakir. Jadi kalau misalnya Cak Sukis kepingin menzakati wong tuane ya izin dulu. Izin dulu karena nafkah orang tuanya Cak Sukis karena bukan orang fakir itu bukan menjadi tanggungannya Cak Sukis. Tadi papat nih Cak Sukis, 56.000 ping papat dititipno nang Syahamah. Misalnya ngoten ya. Monggo. Wa inna ma tajibu 'alal muslimi idza fadalat ay fadala ma yukhrijuhu lil fitrah 'an dainihi walau muajjalan wa 'an kiswatihi wa kiswati man 'alaihi nafaqatuhu allaiqataini bihim wa 'an maskanihi wa maskani man 'alaihi nafaqatuhu allaiqaini bihim wa 'an qutihi wa quti man 'alaihi nafaqatuhum yaumal 'idi wa lailatahu al-mutaakhirata 'anhu. Ngeten keterangannya. Jadi orang yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang tercukupi kebutuhan pangannya, kebutuhan makanan pokoknya, dan makanan pokok orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Satu, tercukupi kebutuhan pakaiannya yang layak bagi dia dan bagi orang-orang yang wajib dia nafkahi. Dua, tercukupi kebutuhan tempat tinggalnya, tercukupi kebutuhan tempat tinggalnya yang layak bagi dia dan bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Tiga, kemudian ada dana untuk membayar hutangnya walaupun belum jatuh tempo. Jadi kalau empat ini sudah tercukupi, lalu masih ada sisa, diperhitungkan masih ada sisa pada hari raya dan malam setelah hari raya, malam 2 Syawal, pada hari raya dan malam setelah hari raya, kalau masih ada sisa berarti wajib bayar zakat fitrah bagi dia dan bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Paham nih? Kalau baleni ya, di baleni nopo sampun paham? Baca, oke? Baleni ya. Jadi dilihat yang wajib zakat fitrah itu siapa? Yang wajib zakat fitrah itu adalah orang yang sudah tercukupi kebutuhan pangan, ya, makanan pokok, papan yang layak bagi dia dan bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, pangan, papan, sandang, papan, pangan, sandang, papan, pangan yang layak bagi dia dan bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Kemudian dia juga sudah punya dana untuk persiapan nyaur utangnya walaupun utang itu belum jatuh tempo. Kalau masih ada sisa dari itu semua, dari kebutuhan itu semua, kalau masih ada sisa pada hari, diperkirakan ya, kalau masih ada sisa pada hari raya dan malam setelah hari raya, maka dia wajib membayar zakat fitrah untuk dia dan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Betul lagi. Jadi sisa itu untuk hari raya dan malam setelah hari raya. Jadi kalau bayar zakat fitrah sekarang kan sudah bisa kan, tapi wajib apa tidak sampai bayar zakat fitrah sekarang itu dikira-kirakan. Kalau masih ada sisa dari kebutuhan-kebutuhan tadi pada hari raya dan malam setelah hari raya, sampean wajib bayar zakat fitrah. Sekarang dikeluarkan tidak apa-apa.
Jadi kalau bayar zakat fitrah itu kan boleh di awal Ramadan kan, tapi wajibnya itu tadi begitu terbenam matahari malam hari raya, itu wajibnya di situ. Waktu wajib istilahnya. Kemudian waktu yang paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu setelah napa? Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri pada hari raya, itu yang paling afdol. Paham ya? Jadi diperkirakan pada hari raya dan malam setelah hari raya. Ya, malam setelah hari raya itu kan waktunya jamu tamu, waktunya banyak kebutuhan lah ya. Kerabat kumpul, banyak tamu dari ponaan-ponaan, dari misanan-misanan, adik-adik misanan. Jadi butuh untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi kalau ada seseorang yang sudah terpenuhi kebutuhan makanan pokoknya bagi dia dan orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, kemudian pakaian dan tempat tinggal yang layak bagi dia dan bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Kemudian juga ada kelebihan untuk membayar utangnya walaupun belum jatuh tempo. Jika itu semuanya sudah terpenuhi, terus hartanya itu masih ada sisa, masih ada lebih, maka dia wajib membayar zakat fitrah bagi dia dan bagi orang-orang yang wajib dia tanggung nafkahnya. Jadi misalkan yaitu sisanya tadi apa dihitung itu pada hari raya dan malam setelah hari raya. Jika masih ada lebih, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Paham ya guys? Nah, misalkan ada orang yang kalau untuk makan cukup, tapi tempat tinggal itu nggak layak. Bocor kabeh, kamar mek siji anake 10. Omah iku bocor kabeh. Kamar tidur niku 1, anake 10. Kan mboten layak niku tempat tinggalnya. Nah, sementara untuk itu rumah sewa lagi ya, rumah sewa, rumah kontrak. Diperkirakan diperkirakan hari raya dan malam setelah hari raya. Ini sing duwe omah iku nagih. Nagih. Sementara persiapan untuk bayar kontrakan sampai sekarang loh belum ada. Berarti orang yang seperti ini tidak wajib bayar zakat fitrah. Paham ya? Pun watajibun niyyatu fil qalbi fi jami'i anwa'iz zakati fatakfi ma'al ifrazi lil qadril mukhrajiz zakatan ka an yanwiya annaha zakatu mali aw sadaqatu mali al wajibatu aw annaha zakatu badani. Nah, kapan niat zakat itu dilakukan? Kapan niat zakat itu dilakukan? Boleh ketika memisahkan kadar beras yang akan digunakan untuk zakat dengan beras yang ditinggal di rumah. Ketika memisahkan itu loh ya, niku niat mawon tengene jero ati, iki zakat fitrahku, dipisahkan lagi iki zakat fitrah bojoku, dipisahkan lagi iki zakat fitrah anakku sing pertama, iki zakat fitrah anakku sing kedua, sampai iki zakat fitrah anakku sing nomor 12 ya, misalnya. Ketika misah niku beras sing kangge dibayaraken zakat, sing kangge ditalaken zakat fitroe, dengan memisahkannya dengan beras yang ditinggal di rumah, atau sebelum membagikan kepada fakir miskin kalau tanpa amil misalkan, atau ketika membagikan beras itu kepada fakir miskin. Jadi kalau sudah diberikan fakir miskin, teringat loh belum niat, berarti harus diulang. Jadi niat paling akhir itu ketika membagikan itu, ketika menyerahkan kepada mustahik. Nah, kalau di sini berarti ketika menyerahkan ke panitia, itu zakat. Dalam hati saja sebenarnya sudah cukup. Ini zakat fitrahku, ngoten lho ya. Kadang tiang niku wedi jange jange zakat. Ha iso kok aku nek ditonton wangel aku ditonton lho. Sing nonton niku ya kudu memahami nggih. Sing nonton panitia niku kudu memahami. Wis saiki sampean niat ya, sampean niat tanggone jero ati iki zakatku iku lho wis sah. Iki zakat fitrahku, ngoten niku lho pun sah. Paham ya?
Masih gak adik ditungani ya gak apa-apa. Masih gak adik dituntun nawaitu an ukhrija zakatul fitri dan seterusnya, atau zakatul fitrati dan seterusnya. Mboten ngoten nggih, mboten napa-napa. Pokoke teng ngene jerone ati iki zakat fitrahku. Ngoten mawon sampun sah.